Halo, selamat pagi. Kita bahas di sini bab baru tentang elastisitas. Elastisitas. Jadi kalian pasti sudah sering mendengar kata-kata elastis. Apa itu elastis? Ya, suatu yang bisa balik lagi ke wujud awalnya jika diberikan gaya berupa tarikan atau dorongan. Ya, yang jelas dia bisa balik ke bentuk awalnya, itu elastis kan. Untuk konsepnya kita akan bahas tentang tegangan dan regangan. Jadi elastis itu nanti ada batasannya seperti apa. Jadi yang pertama kita bahas tentang tegangan dan regangan. Tegangan ada gaya persatuan luas, sama dengan tekanan dia sebenarnya konsepnya. F per A, gaya perluas Newton per meter kuadrat. Sedangkan regangan itu adalah perubahan yang dialami dibandingkan dengan keadaan awalnya. Jadi seberapa besar dia berubah, kita bandingkan dengan keadaan awalnya. Jadi di sini kalau misalnya dia dimensinya berbentuk memanjang, itu delta L per LO. Kalau luas, di delta A per AO atau A0. Kalau volume ya delta V per V0. Jadi untuk regangan dia nggak punya dimensi, karena ya meter bagi meter hilang. Meter kuadrat per meter kuadrat juga hilang. Jadi akibat dari tegangan lah menyebabkan adanya regangan. Jadi mereka ada timbal balik ya. Kalau nggak ada tegangan ya pasti nggak ada regangan. Misalkan di sini ada sebuah benda yang paling bisa kita hubungkan dalam elastisitas di sini ya karet. Entah itu karet atau pir ya. Jadi kalau kita bayangkan saja ini adalah karet, karena yang paling elastis ya salah satu yang elastisitasnya paling kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ya karet ya. Benda yang berbentuk apapun dan terbuat dari karet. Kalau misalkan di sini bentuknya silinder, panjangnya LO ya, jadi karetnya sepanjang ini dan memiliki luas penampang ya kan, punya area di sini. Karetnya kemudian ditarik, jadi memanjang deh, ditarik dengan gaya F ke bawah. Jadi di sini contohnya ke bawah, nanti ke samping atau kemana. Ditarik dengan gaya F ke bawah sehingga bertambah panjang sebesar delta L. Otomatis kalau ditarik ada tegangan kan, kemudian dia meregang. Nah, tegangan di sini dirumuskan dengan F per A seperti tadi dan disimbolkan seperti ini bisa. Tegangan jadi berapa besarnya F dan A. Jadi kalau A-nya makin besar otomatis tegangannya pasti makin kecil. Kalian bisa kalau yang suka main alat musik gitar bisa kalian bandingkan dari senar 1 sampai senar berapa ada senarnya? 6 ya. Iya. Masing-masing kan punya ukuran yang beda-beda. Sehingga tegangannya pasti beda-beda. Kemudian nah tegangan satuannya Newton per meter persegi atau meter kuadrat, S-nya gaya dan luas penampang meter. Itu satuan SI-nya. Sedangkan regangan E kecil delta L per L. Jadi berapa perbandingan dia mampu meregang bertambah panjang dibandingkan panjang awalnya. Jadi di sini dia cenderung bertambah ke ukuran panjang karena ditariknya tegak lurus dari panjang itu. Jadi gayanya ke bawah aja. Itu tegangan dan regangan. Nah, ada dua jenis regangan. Regangan tarik atau tekan. Ini kalau ini tanda panahnya sama tarik dia. Di dari tanda panah bisa dilihat ini sama di sini saling menjauh. Berarti tarik menarik, berarti regangan yang karena ditarik. Karet ditarik. Kalau tadi senar gitar, senar dawai. Kalau yang ditekan ada. Banyak kan? Ya biasanya di sini kasusnya pair.
atau apa ya, pegas, pir atau pegas. Bisa dia punya tegangan, nilai tegangan juga. Pasti ada regangannya. Jadi kalau ada nilai tegangan pasti ada regangan. Jadi kalau tadi dia pertama panjang, kalau ditarik, kalau ditekan dia memang pertama pendek. Kalau geser berarti ada luas penampang. Jadi tadinya bentuknya begini, kemudian digeser dia. Berarti di sini bentuknya solid dan berbentuk lembaran gitu. Bentuk lembaran kemudian digeser seperti itu. Ada delta X. Nah, sekarang kita bahas tentang modulus elastisitas. Jadi balik lagi, elastisitas itu kan kemampuan benda buat balik ke bentuk awal. Kalau misalnya entah itu ditarik, ditekan seperti itu. Kalau makin gampang dia balik ke bentuk awal, dia maka akan dibilang makin elastis. Tapi kalau susah atau nggak bisa lagi balik ke bentuk awal, maka disebut dengan plastis. Ya, jadi yang kalian tahu plastisin. Jadi dia dibentuk apa nggak bisa balik ke bentuk awal. Makanya dia disebut dengan plastis. Ya, jadi nilainya seberapa gampang dia, seberapa elastis dia, ada nilainya namanya modulus elastisitas. Atau modulus dari Young, karena percobaannya dilakukan oleh yang namanya Young. Untuk tegangan yang kecil, benda bersifat elastis. Untuk tegangan kecil. Tapi kalau tegangannya kebanyakan gimana? Nanti ada grafiknya. Faktor perbandingan jadi antara tegangan dan regangan, jadi faktor pembandingnya dia itu diidentikan sebagai modulus elastisitas, modulus atau modulus Young bisa. Nah, kalau tegangan itu sama dengan modulus elastisitas dikali dengan regangan, jadi sebagai faktor. Tegangan di sini, ya ini kan, jadi modulus elastisitas itu simbolnya E besar, regangan E kecil. Terkadang untuk beberapa referensi juga yang dipakainya bukan E tapi Y atau Young. Bisa. Yang jelas dia menyatakan bahwa seberapa elastis sih benda itu, seberapa susah kita tegangkan atau tarik, seberapa gampang kita tarik. Simpelnya seperti itu. Kalau karet kan ada banyak macamnya. Ada yang gampang ditarik, ada yang susah. Itu menyatakan kesana dia modulus elastisitas. Jadi kalau dibuat segitiga tegangan modulus dikali dengan regangan. Atau kalau mau cari modulus ya E besar sama dengan tegangan dibagi regangan. Jadi ada faktor perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi kalau E bisa jadikan E besar modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Inilah segitiganya dia. Jadi ini rumusnya yang tadi kan, tegangan, modulusnya dan kali regangan. Ini yang tadi udah, sekarang kita jabarkan lagi. Tegangan itu adalah F per A. E-nya adalah sebuah nilai tergantung bahannya apa. Jadi setiap bahan memiliki nilai modulus elastisitas yang berbeda-beda, dan di sini regangannya delta L per L. Jadi bisa diturunkan lagi rumusnya seperti ini. Nanti bisa tinggal dikali silang, terserah nanti yang ditanyakan atau nggak diketahui atau yang mana mau dicari variabelnya, yaitu bisa dengan memasukkan rumus ini, rangkaian. Inilah tegangan yaitu regangan. Nah, karena regangan nggak punya dimensi ya, nggak ada satuan, E kecil itu nggak ada satuan, jadi otomatis modulusnya memiliki dimensi atau satuan yang sama dengan tegangan. Nah, di sini ada beberapa modulus sebenarnya untuk pengetahuan dasar aja. Yang jelas modulus Young atau modulus elastisitas. Jadi menggambarkan keurutan bahan. Jadi kalau makin besar nilai E-nya atau Y-nya, otomatis makin susah untuk ditarik, ditekan. Modulus geser, seberapa besar dia kakunya untuk geser.
seperti tadi ya, ada yang namanya untuk bulk dimanfaatkan. Bulk itu lebih ke cairan, lebih ke liquid atau fluida ya, lebih ke volume dia. Nah, di sini contoh-contohnya. Terus yang beberapa bahan aluminium dan ada tulang di sini. Tulang juga memiliki nilai modulusnya. Jadi ada nilai elastisitasnya dia. Ada batasnya gitu. Jadi masing-masing punya batasnya. Nah, disinilah yang kita bahas tentang batas itu. Di sini kurvanya jelas, untuk kurva ke atas itu gaya F dan kurva ke kanan itu adalah pertambahan panjang. Atau di sini tegangan, di sini regangan. Bisa. Di sini ada batas-batasnya. Gayanya makin besar, otomatis si benda itu akan menahan gaya yang makin besar, tegangannya makin tinggi. Tapi kalau terus diberikan gaya, lama-kelamaan apa yang terjadi? Nah, di sini ada batasnya. Dari garis O ke A, ya kan? Itu perbandingannya lurus, dia masih lurus. Jadi masih bisa balik dengan normal. Simpelnya gitu. Kalau ada karet kalian tarik, dia masih bisa balik dengan normal. Dia masih ada sebanding berapa gaya yang dikasih, berapa pertamaan panjangnya yang diperoleh. Tapi kalau lewat dari A, dia baliknya sudah nggak normal. Sudah mulai ada lengkungan di sini. Udah nggak normal. Jadi kalian tarik pasti udah mulai berubah dia. Karetnya berubah. Tidak lagi seperti semula. Kalau udah balik sampai di batas B, nah B itu adalah batas elastisitasnya. Jadi kalau kalian ada karet, kalian kasih gaya, nah elastisnya di sini batasnya. Lebih dari itu udah nggak elastis lagi dia. Dia sudah jadi plastis. Tidak bisa lebih lagi ke bentuk semulanya. Lebih dari daerah plastis. Nah, sampai titik C dia masih bisa kita bilang plastis. Itu banyak ya, ada per, ada apa, tulang pun juga bisa kan. Jadi pegas, topir ada batasnya juga. Kalau misalnya terlalu banyak ditarik, nanti lama-kelamaan bisa putus atau patah. Tulang juga sama, bisa patah dia kalau lewat dari batas di titik C. Lewat dari C udah patah, udah rusak benda itu. Jadi disinilah kurva tegangan dan regangan, tegangan ke gaya, lebih ke gaya, dan regangan ke pertamaan panjang X. Jadi seperti itu. Jadi elastisitas itu memiliki nilai di setiap bahan. Ada nilai elastisitas setiap bahan, tergantung dia terbuat dari apa gitu. Nah, ini contohnya. Kawat piano dari baja panjangnya 1,6 meter dengan diameter 0,2 cm dan modulus siangnya sekian. Ketika dikencangkan, kawat meregang 0,3 cm. Berapa gaya yang diberikan? Ada diketahui panjang L, ada D diameter. Dari diameter kita hitung luas penampang. Kan di sini gunakan A kan. Kemudian ada nilai E-nya, kemudian ada meregang 0,3 cm ini berarti delta L. Kita tinggal hitung F. Berapa F? Boleh kalian coret-coret di buku. Jadi jawabannya apa? Apakah A? Salah. Atau D? Salah. Jawabannya B. Silakan dikoret dengan rumus yang sudah tadi. Atau dengan yang pakai cara seperti ini. Kabel aluminium diameternya 1,5 mm, panjangnya 5 meter. Kemudian kabel yang digunakan untuk menggantung beban yang memiliki massa 5 kg. Modulus yang aluminiumnya 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Yang tanya
berapa stres atau tegangan, berapa strain atau regangan, delta L, ada yang namanya konstanta pegas. Itu akan kita bahas di bagian hukum Hooke. Jadi pembahasannya, diameter 1,5 mm atau 0,75 mm, R-nya, jari-jarinya. Jadi di sini ada D, kita gunakan R. Kita gunakan R adalah meter, jadinya seperti ini. Jadi setengahnya diameter, baru kita dapat luas. Jadi yang kita gunakan dalam perhitungan kan memang luas. 1,5 mili dari diameter. Boleh pakai langsung pakai A sama dengan 1/4 D kuadrat bisa. Jadi kita cari A-nya dari jari-jari, dapatnya segini. Kemudian kita dapat L-nya udah 5 meter, masanya 5 kilo, sehingga kita dapat gaya beratnya adalah 50 Newton. E-nya udah ada 7 kali 10/10. Pertama kita hitung tegangan kan, yang A, tegangan F per A, tinggal masukkan angka F-nya kita ganti pakai 50 Newton ini, per areanya sekian. Yang udah kita cari dari diameter, dapatnya tegangan segini, 2,83 kali 10/7. Oke, G-nya di sini 10/10. Jadi kita tinggal dibagi hasilnya 4,0 sekian, jadi dibulatkan aja langsung 4. E-nya 4 kali 10⁻⁻4. Nggak ada satuan. Kemudian yang C, delta L. Delta L juga dari hasil E sama dengan delta L per L0, jadi delta L nya sama dengan E kali L0. Jadi tinggal dikali 4 kali 10, 4 dikali panjang awalnya 5 meter, hasilnya 20 kali minus 4. 20 kali 10 minus 4 ini meter. Kita jadikan mili, jadi dapat 2 mili. Ternyata dia mengalami pertambahan panjang sebesar 2 mili. Dari tadi yang panjangnya awalnya adalah 5 meter. A, B, C udah ada. Sekarang konstanta pegasnya itu adalah perbandingan antara F dengan delta L, tinggal dibagi F dan delta L nya berapa. Oke, intinya di sini dari elastisitas kita bisa memahami itu rumusnya. Tegangan F per A, regangan delta L per L0. Jadi di sana tinggal diubah-ubah aja mana yang ditanyakan. Dari elastisitas juga, modulus elastisitas juga adalah tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali dengan regangan. Jadi simpelnya di sini adalah tinggal kali dan bagi, udah. Kalau perhitungannya seperti itu. Jelas konsepnya itu. Jadi elastisitas memiliki nilai tetapan yang berbeda-beda dari setiap bahan, yang disebut dengan modulus elastisitas. Setiap bahan itu beda-beda. Jadi kalau modulus elastisitas nilainya akan makin besar jika benda itu makin susah untuk ditarik atau ditekan. Makin keras dia, maka modulusnya makin besar. Ada nilai perbandingan tegangan dan regangan di sana. Oke, itu aja untuk elastisitas. Di sesi berikutnya kita akan bahas tentang hukum Hooke, lebih ke pegas, lalu ada susunan seri dan paralelnya juga, mirip seperti listrik. Ada susunan seri paralel pada pegas yang nanti mengakibatkan bahwa pertamaan panjangnya akan berbeda-beda jika disusun seri dan paralel. Dan juga kalau kita bayangkan ke pegas, bisa entah itu ke tapel juga bisa ya, kabel itu yang disusun paralel gitu contohnya. Nah itu pengaruhnya seperti apa? Dia memiliki energi potensial kan kalau misalnya pegas, sehingga kalau dilepaskan pegas itu maka bisa menghasilkan energi kinetik. Jadi seperti itu. Jadi bahasannya sampai di energi untuk hukum Hooke. Jadi setelah hukum Hooke kita akan bahas tentang getaran harmoni. Oke, itu aja untuk sesi ini, untuk elastisitas. Semoga bisa dipahami.